Ya, yang penting kalau kita mau beramal itu dengan ilmu, kalau sudah habis ilmu itu diamalkan. Betul ya Bapak Ibu ya? Ya, alhamdulillah kita tadi baru pembukaan. Silakan kita mulai Bapak Ibu. Untuk tadi jawab betul lagi. Dari jam berapa ya? Dari jam sore. Asal ya? Asal buki jam pun betul-betul sehari. Yang ini saya tanyakan adalah sinten sing sumbange wong belandangan. Ya, apa itu ngomong. Hujan adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Akan tetapi ketika ketinggalan subuh itu sebuah kegundahan, kegelisahan, kekecewaan, ketinggalan subuh. Maka beruntung bagi bapak ibu yang tadi masih digabungkan Allah untuk mendirikan sholat subuh berjamaah di masjid. Kalau sudah dilakukan tadi, kita sambut bersyukur dari kepada Allah. Itu nikmat yang luar biasa. Ya Allah, sudah Engkau kabulkan aku tepat waktu bisa sholat subuh berjamaah. Kemudian sudahkah kita bersyukur? Maka setiap yang kita alami, apalagi yang mempunyai ganjaran yang luar biasa, ini wajib kita syukuri. Kita tidak bisa melakukan itu tanpa pertolongan Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bapak Ibu rahimahullah, subuhan buatan subuhan, kemudian jamaah tidak jamaah, itu semuanya adalah cobaan. Kok bisa subuhan kok cobaan? Bisa subuhan, bisa jamaah cobaan. Karena Bapak Ibu rahimahullah, cobaan itu dalam bahasa Arab itu apa itu? Bahasa Arabnya cobaan itu apa? Fitnah. Untuk lagi cobaan bahasa Arab fitnah. Oleh Bapak Ibu, cobaan dalam bahasa Arab ini insya Allah kalau nggak salah di Al-Quran 34. Ya. Ada lagi. Cobaan dalam bahasa Arab adalah al-ibtila. Al-ibtila itu artinya ujian, cobaan. Contoh dalam Al-Quran Bapak Ibu, itu di surah Al-Baqarah ayat 155. Insyaallah kita semuanya sudah hafal ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la nabluwannakum bi syai'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Wa la nabluwannakum. Jadi al-ibtila itu asal katanya balaun atau bala. Kalau dalam bahasa kita keseharian, artis atau sih pun bala, musibah, kebendur, bencana. Nah, saya mau meneruskan kalimat bala, ya sesuai dengan kata yang dipakai dalam Al-Quran. Karena sudut pandang kita, cara kita memandang ini akan berdampak pada keyakinan kita. Cara memandang itu akan berdampak pada keyakinan. Contoh angka 6 itu kalau dilihat dari atas menjadi 9, kalau dari bawah angka 6. Jadi bagaimana dari sudut mana kita memandang? Maka bala ini kita artikan bebendu, kita artikan bencana. Itu ya sudah sudut pandang kita seperti itu. Maka bismillah pada waktu
kita akan merubah sudut pandang kita terkait dengan kalimat bala. Kalau itu memang sudah kesepakatan kita, okay. Artinya bala dalam bahasa Indonesia itu ya musibah. Tapi dalam bahasa Al-Quran coba kita lihat dulu. Di surah Al-Anbiya ayat 35, wa lanabluwannakum bisyarri wal khairi, ya. Wa nabluwakum bisyarri wal khairi. Artinya bala itu artinya kegembiraan juga kesusahan, kesempitan, kelapangan, kaya, miskin, berilmu, tidak berilmu, subuh telat, subuh tepat waktu, okay. Itu semuanya adalah ujian, cobaan. Jadi al-ibtilah itu mengandung kebaikan dan keburukan. Coba kita lihat. Adakah manusia yang tidak diuji oleh Allah? Tidak ada. Tidak ada. Baik yang ekonominya mapan, ekonominya sedang, ekonominya di bawah, semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga panjenengan punya sepeda motor itu ujian, orang punya sepeda itu ujian. Terus gadah aton itu ujian, motor gadah aton itu ujian. Sehat itu ujian, sakit juga ujian. Gadah garwa ujian, motor gadah garwa ujian. Nama itu ujiannya, masya Allah. Kalau itu adanya Allah, semua yang kita alami di dunia ini ternyata adalah ujian. Nah sekarang, siapa ujian yang paling berat? Allah timpakan kepada siapa ujian yang paling berat? Sini Nabi Musa satu, yang lain ujian yang terberat adalah para nabi. Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api itu karena apa? Memegangi agama tauhid. Nabi Musa diperangi Fir'aun, kemudian Nabi Ayub, Nabi Muhammad, semuanya mengalami ujian-ujiannya masing-masing, dan ujian mereka paling berat. Ujian nomor satu yang paling berat. Kita ada yang sudah dilemparkan ke dalam api gara-gara memeluk agama Islam. Bapak Ibu ada yang sudah seperti Asia, istrinya Fir'aun, ditimpa dengan batu. Ada? Belum. Maka yang paling berat adalah ujian para nabi. Diuji dengan ujian yang luar biasa, bahkan kita ini mungkin tidak akan pernah mengalami. Kemudian Rasul ditanya, ujian yang terberat kedua siapa wahai Rasul? Siapa namanya kita? Para ulama. Para ulama itu menduduki ujian terberat kedua setelah para nabi. Kemudian yang ketiga siapa wahai Rasul? Ujian yang terberat yang ketiga, siapa namanya? Panjenengan orang soleh. Artinya tidak mungkin untuk pengajian, tidak mungkin tentang pengajian kalau nggak soleh. Maka pesan kami, siap-siap dengan ujiannya Allah. Kita siap untuk diuji oleh Allah. Karena sudah Rasul sampaikan, ujian terberat yang pertama adalah para nabi, ulama, kemudian orang soleh. Gampangannya tanda orang soleh yang paling mudah itu apa itu? Yang belum masuk sobo masjid itu soleh.
Kenapa itu? Menurut adanya mesti menjalani sebelum sholat masjid itu insya Allah soleh. Nah, maka orang yang kesehariannya hatinya itu mu'allaq bil masajid, hatinya itu selalu terpaut dengan masjid, itu tanda kesolehan kita. Maka orang-orang soleh itu akan menduduki peringkat yang ketiga setelah para nabi, para ulama, orang soleh. Maka siap-siap dengan ujian. Tidak ada kamusnya orang soleh itu mengeluh atas ujian Allah. Jika Allah mengharapkan kebaikan pada dirimu, maka engkau akan diuji. Kita Bapak Ibu rahimahullah. Ketika kita diuji, yang kita yakini itu apa? Ujian itu untuk apa sih? Untuk diri kita. Kenapa Allah menguji saya? Kita jawabnya itu apa? Untuk meningkatkan iman. Meningkatkan iman, menguji kesabaran, yang lain. Ujian itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, ujian untuk menebus dosa-dosa kita yang telah lalu. Ujian cobaan yang Allah berikan kepada kita untuk menebus dosa-dosa kita yang telah lalu. Tapi didasari dengan tadi al-ibtila, ujian yang Allah berikan itu kebaikan dan keburukan. Oke, jangan diartikan ujian itu saya susah-susah mohon, tapi saya enak-enak enggak. Yang enak-enak itu juga ujian. Maka ujian untuk menebus dosa-dosa kita. Tadi apa yang sebutkan untuk menebus atau sebagai ada? Menebus dosa-dosa. Oke. Untuk menebus dosa-dosa kita, kafarah daripada dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Kemudian ujian cobaan sebagai adab akan dosa-dosa yang telah kita lakukan, dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sebagai pengampun dosa-dosa kita atau sebagai azab akan dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga, untuk mengangkat derajat kita. Jadi ujian diuji oleh Allah itu untuk mengangkat derajat kita tadi, untuk meningkatkan keimanan. Ujian untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Jadi derajatnya diangkat. Sampun ada 3 ya. Ujian sebagai kafarah dosa-dosa kita, ujian sebagai azab akan dosa-dosa kita yang telah kita lakukan, kemudian mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, indikasinya apa itu? Oh, ujian ini azab biyen dosa-dosa yang telah. Oh, ujian yang aku terima ini untuk mengampuni dosa-dosaku. Oh, ujian ini untuk mengangkat derajatku. Itu indikasinya apa? Harus ada indikasinya. Tapi secara umum, ketika kita menengok orang sakit, orang yang terkena musibah, entah itu angin topan, tanah longsor, puting beliung, ketika kita berkunjung, kita mengatakan apa? Kowe lagi diuji yu, sing sabar. Allah lagi meningkatkan derajat. Itu betul ya? Yang sering kita sampaikan itu. Mulai hari ini nanti dirubah. Ya, mulai hari ini nanti dirubah. Apa? Yang pertama, cobaan untuk kafarah dosa kita. Tandanya orang itu sabar, tidak mengeluh, ibadahnya tetap semangat. Itu berarti untuk menebus dosa-dosa kita. Napa tandane? Sabar boten ngeluh,
Itu yang sebagai penembus dosa-dosa kita. Tapi kalau ujian cobaan sebagai adab kita, tandanya ngeluh, boten sabar, kemudian ngibadahi males. Itu sebagai nama azab kita di dunia. Jadi kalau sudah Allah berikan limpahan harta misalnya, tapi ibadah males, itu adalah ada. Karena tadi sudut pandang kita bahwa al-ibtilah, ujian itu meliputi kesenangan dan kesusahan. Itu akan lepas pakai. Itu dipegang terus bahwa ujian itu baik yang menyenangkan, yang menyusahkan, itu semuanya ujian. Kemudian yang untuk meningkatkan derajat kita di hadapan Allah, dia tidak lagi sabar, tapi sudah ridho. Orang yang diuji oleh Allah pun pasrah di hadapan Allah, ridho. Kemudian ibadahnya senantiasa ditingkatkan. Ini yang baru kita doakan. Allah lagi mengujimu, mengangkat derajatmu. Maka besok kalau terkunjung mau besok, tangan diri sabar nunggu dari aku ya saya nunggu boleh ada panjenengan. Karena indikasinya itu. Ya, ketika cobaan ujian itu kok masih kita ngeluh terus itu ada. Kalau sudah sabar, rajin ibadah, ini sebagai kafarah dosa-dosa panjenengan. Walaupun ridho, insya Allah mengangkat. Nah, ini siapa Bapak Ibu yang diangkat derajatnya oleh Allah? Para nabi. Allah uji para nabi dengan ujian-ujian berat itu untuk menempatkan di derajat yang mulia. Di derajat yang mulia. Kalau dilihat apa dosa para nabi, kan sudah dibersihkan oleh Allah. Sehingga ujian itu tidak sebagai penebus dosa, tidak sebagai adab, tapi ujian yang Allah berikan kepada para nabi untuk mengangkat derajatnya. Terus, nah kemudian bagi kita sabar, kemudian ibadahnya tetap semangat, maka cita-citanya adalah sebagai penebus dosa-dosa kita. Na'udzubillah. Kalau jemaah namanya ini pengajian Ahad pagi kok masih ngeluh itu na'udzubillah. Mungkin di sensus di data sinten jamaah yang diuji oleh Allah perlu disemangati. Maka dengan kita mengerti seperti ini, ilmu yang telah Allah berikan kepada kita, apapun yang kita alami pun disabari, disyukuri. Karena yakinlah tidak ada manusia yang tidak diuji. Semakin Allah menguji kita, Allah semakin sayang kepada kita, semakin ingin kebaikan dalam diri kita, sehingga tetap istiqomah. Ini penting dan ini ilmu dasar sekali, dan mungkin sudah disampaikan banyak kembali, dan kita hanya mengingatkan kembali bahwa kita akan diuji oleh Allah. Cara menyikapinya sebenarnya ada 3, dan semoga kita sudah di tengah-tengah tadi, mutawasid tadi, yang sabar tapi ibadahnya tetap istiqomah. Diperusakan ini disabari, ibadahnya istiqomah. Ampun leluh, meskipun kita ini Allah ceritakan dengan keluh kesah, manusia gue suara tapi ya jelas bahwa itu semuanya untuk menguji kita, untuk mengangkat derajat kita. Kita baca Bapak Ibu, tadi kita sampaikan di surah Al-Baqarah ayat 155, yang artinya sungguh kami akan memberikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa itu mungkin dengan kematian.
kemudian buah-buahan dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kabar gembira ini hanya untuk orang-orang yang sabar. Tapi dipun pelajari sehingga Allah menguji kita dengan sedikit ketakutan. Siapa di antara kita yang selama ini belum tahu ini, orang tahu mungkin tidak pernah takut? Ada? Angin dia tahu dan bersuara kemudian kelaparan, ya, dengan sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, kekurangan harta, kemudian jiwa yaitu dengan kematian, buah-buahan atau dengan tanaman, ya, tanaman mungkin tidak panen dan sebagainya, maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, artinya semuanya ini adalah ujian. Kemudian di surah Al-Anfal ayat 17, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama wa liyubliyal mu'minina minhu bala'an hasanah innallaha sami'un alim. Coba dalam ayat ini Allah sampaikan balaan hasanah. Jadi kalau kita meyakini bala ini hanya musibah, salah atau betul? Salah. Karena Allah sampaikan balaan hasanah, bala yang baik. Dalam ayat ini yaitu kemenangan umat Islam dalam peperangan-peperangannya. Kemenangan itu menggembirakan namanya dengan menyenangkan, tapi Allah sampaikan balaan hasanah, diuji dengan kemenangan. Berarti bala selama ini yang kita pahami salah atau betul? Nah, menurut bahasa Al-Quran, maka balaan hasanah dengan ujian kemenangan. Mungkin kalau kita kalah kita sampaikan ya ujian bala gitu. Tapi kemenangan karena kita lupa. Kan kalau kalah lain itu diuji oleh Allah. Tapi kalau menang merasa tidak diuji oleh Allah. Kemudian di surah Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Yang artinya kami akan mencobamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian ini. Kebaikan dan keburukan sebagai ujian. Menegaskan lagi bahwa ujian itu tidak hanya yang kita hindari, yang tidak kita inginkan, bahkan yang kita cita-citakan itu bisa menjadi ujian. Oke, lanjut. Di surah Muhammad ayat 31, wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Ujian berfungsi untuk apa Bapak Ibu? Untuk mengetahui siapa di antara kita yang mujahiduna atau mujahidina. Artinya mujahid itu apa? Mujahid, orang yang bersungguh-sungguh. Siapa yang diuji kemudian dia bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah. Biasanya yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah itu ujian kesusahan atau kesenangan? Susah. Kalau yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah ini ujian kesusahan, kenapa yang kita minta kesenangan? Harus sudah disadari bahwa aku ini dekatnya kepada Allah itu kalau diuji dengan kesusahan. Tapi yang sering kita minta kesenangan, berarti pengen tambah atau cerah? Jauh, kan gitu. Oke, maka kebaikan, keburukan, kesenangan itu semuanya mendekatkan diri kepada
bagaimana caranya? Kalau senang itu jangan lupa untuk bersyukur. Tidak dengan hamdalah saja, tapi juga harus dengan hatinya itu ikut bersyukur, tangannya melong-melong. Iya. Jadi syukur itu dengan lisan, dengan dalam hati dan juga dengan perbuatan. Tadi amal ilmiah, ilmu amaliyah. Sedekah saya tahu Ibu, saya mau sampai sedekah. Hari ini punya ilmu tapi tidak amaliyah, gitu. Ilmu tanpa amal. Nah, maka apapun yang kita alami, kesenangan atau kesusahan, disyukuri. Kemudian ketika belum sesuai dengan yang kita harapkan, disabari, sudah sesuai, disyukuri. Sabda Rasulullah dari Aisyah bahwa Rasulullah bersabda, "Ma min musibatin yusabu bihal muslim illa kufira biha anhu hatta saubati yushafuha." Ma min musibatin, tidak ada musibah, tidak ada musibah, tidak ada ujian yusabu bihal muslim yang menimpa orang muslim illa kufira biha anhu, kecuali untuk mengampuni dosa-dosanya. Kemudian hatta saubati yushabuha, walaupun hanya tertusuk duri. Ya, walaupun hanya tertusuk duri, itu sebagai pengampun daripada dosa-dosa kita. Tidak ada musibah, tidak ada ujian yang menimpa seorang muslim kecuali untuk mengampuni dosa-dosa kita. Kita tertusuk duri itu abot mengkoyang-koyang. Abot ringan. Itu kalimat yang dipakai atau susunannya sama dengan wala taqulahu ma'ufin. Janganlah engkau berkata kepada orang tuamu. Kaidah usulnya itu mantuknya yang tertulis itu ufin. Kalau dalam hadis ini yang tertulis tertusuk duri. Maka kalau kita tekstual, kita melihat secara teksnya, yang bisa mengampuni dosa itu hanya tertusuk duri, yang lainnya tidak. Sama dengan wala taqulahu ma'ufin. Yang dilarang itu hanya saja. Yang lainnya boleh tidak. Di situ ada mafhum, ada mantuk, ada mafhum. Nah, mafhumnya itu ya selain itu sudah tidak boleh. Sama ketika tertusuk duri itu paling ringan, ujian yang berat itu juga sebagai kafarah daripada dosa-dosa kita. Maka dalam kaidah usul itu ada mantuk, ada mafhum. Selanjutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta sawkati yushabuha illa kaffara Allah biha min khatayahu." Yang artinya tiada musibah yang menimpa seorang muslim berupa kelemahan, kesakitan, kegelisahan, kesedihan, kesusahan, kegerahan, bahkan sampai tertusuk duri sekalipun, kecuali Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosanya. Panjenengan sedih, panjenengan murung, enten awake lemes, sakit atau berat, itu semuanya sebagai kabar dosa-dosa kita. Asal apa? Kita sabar, ibadahnya tetap istiqomah. Diuji oleh Allah, ibadahnya tambah jauh, nanti kita menjadi orang yang rugi, celaka dunia akhirat. Kemudian diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Wah, ini semangat bagi kita ya. Hadis dari Abu Hurairah. Abu Hurairah teman-teman kenal ya, sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis terbanyak. Siapa yang dikehendaki oleh Allah memperoleh kebaikan, dia akan diuji olehnya. Jika Allah
ingin menghendaki kebaikan pada diri kita, bukan diuji, tapi dipuji. Tidak apa yang kita inginkan saatnya tidak, tapi akan dipuji. Nah, kemudian dari Suhaib Ar-Rumi, Rasulullah bersabda, "Ajab li amril mu'min." Sungguh menakjubkan menjadi seorang muslim. Menjadi seorang mukmin itu menakjubkan. Maka Bapak Ibu, panjenengan itu orang yang menghumuni harusnya, ya, harus menjadi orang sing orang melihat gumun. Apa? Kenapa kok bisa orang melihat kita itu gumun? Inna amrahu kullahu khairun. Bagi seorang muslim, apapun yang ditimpakan kepadanya itu semuanya baik. Kita harus mempunyai sifat, sikap, apa yang Allah timpakan kepada kita itu adalah baik, gak ada yang tidak baik. Kalau sudah punya sifat itu panjenengan hujan, menakjubkan. Kenapa tidak? Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'minin in asabathu sarra'u syakara fa kana khairan wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan. Seorang muslim itu akan menakjubkan ketika dia punya sifat, apa yang ditimpa, apa yang dia rasakan itu sebuah dinikmati. Ketika yang menimpanya kebaikan dia bersyukur, itu dapat pahala. Ketika yang ditimpanya ini adalah musibah, dia sabar, itu juga baik. Dua-duanya baik. Syukur kali sabar, semuanya itu pahala. Kenapa kok kita ini menjadi orang yang menakjubkan? Ya, karena buatan tahu ngeluh. Semuanya yang Allah berikan itu sesuai disyukuri, belum sesuai bisa balik. Kabeh enek ganjaran. Sisi mana lagi kita mengatakan Allah tidak sayang kepada kita? Sisi mana lagi kita mau mengeluh kepada Allah? Ya, artinya mengeluh sabar. Ya, artinya tidak menerima agar semua takdir Allah. Maka mari kita menjadi orang-orang yang sesuai yang diharapkan Allah dan Rasul. And the name of you, and the name of you. Kita tahu mudah senyum, tertawa itu sehat atau sakit? Sehat. Ya, maka bismillah, bismillah. Diusahakan, diijtihadi dengan sungguh-sungguh, karena kebaikan itu tidak mungkin kalau tidak sungguh-sungguh bisa berhasil. Ya, harus dengan kesungguhan. Ya, artinya kesungguhan itu satu istiqomah, kemudian betul-betul dihayati prosesnya, prosesnya sedikit menyimpang Bapak Ibu. Jadi sebagai contoh saja, tidak mengecilkan sebuah profesi. Bapak Ibu rahimahullah, panjenengan ketika menyekolahkan anak itu bayangannya gawean atau akhiratnya? Gawean. Ketika aku miliki sekolah anak di A, di B, di C, itu gawean atau akhiratnya? Sesuk gaweannya dan itu sebetulnya di tingkat yang paling maka tadi saya sampaikan prosesnya nikmat. Ketika panjenengan gadah putra ingin menjadi dokter, maka sudah dipersiapkan dari SD, SMP, SMA-nya, biar bisa masuk di fakultas kedokteran. Ini sebagai contoh saja, sebagai contoh, tidak mengajarkan sebuah profesi.
Sedangkan untuk akhirat kok mau kenani itu kita ini kurang boleh apa sama Allah. Gitu. Itu sebagai profesor dokter arsitek dan yang lain sebagainya. Itu kita persiapkan dari sedini mungkin. Tapi untuk akhirat kita biasanya menes yang penting modularis. Terus padahal anak itu yang akan menyelamatkan kita besok di hadapan jadi kena tak canda tak sama kepak dia tak kena tak canda itu bunuh karena sambil lalu saja ya Allah ketika kita ini menekuni agama Allah Allah tak mungkin menelantarkan kita. Gak mungkin kalau Allah melantarkan kita. Ya, gak mungkin, yakinlah Allah gak mungkin melantarkan kita. Maka ada keyakinan kita kepada Allah ini sing dereng 100%. Masih ada keraguan. Nah, berikut caranya keraguan itu hilang. Kita yakin kepada Allah 100% ketika diuji ridho pun derajat panjenengan semakin hari semakin tingkat. Ketika Allah tingkatkan derajat panjenengan, boten mungkin diiklankan di dunianya. Ya. Harus yakin dulu. Ya. Karena modalnya adalah iman tadi, iman, ilmu, amal. Maka untuk menjadi orang baik itu tidak cukup dengan beragama Islam tapi tidak pernah ngamal. Untuk menjadi seorang pemimpin itu agamanya Islam mesti baik, belum tentu. Harus ada ilmu, ada amal. Ya Ibu. Maka kita sebagai orang Islam ini yang saya sampaikan tadi, modal utama kita berislam itu. Kemudian kita punya iman, cari ilmu, beramal. Kita menjadi manusia yang beradab. Nah, kalau tadi tujuan panjenengan menyekolahkan anak untuk mencari kekayaan, maka bisa menjadi orang yang tidak beradab. Dia mencari kekayaan dengan menipu, korupsi, artinya orang itu tidak beradab. Setuju? Ya, orang ketika dia bermaksiat, betul beradab. Pengen betul ada putra-putri tidak beradab. Maka tujuan menyekolahkan anaknya juga harus beradab, Bapak Ibu. Harus beradab. Jangan sambil lalu saja Allah sambil biarkan. Allah itu sifatnya maha kasih, maha sayang. Kadang kita ini bermaksiat, kita lalai, tetap disenangi, tetap diberkati. Nah, kita lihat Allah perkataan para salaf. Fudail bin Iyad berkata, "Man syaka musibatan nazala bihi faka'annama syaka rabbah." Barang siapa mengeluhkan musibah yang menimpanya seolah-olah dia mengeluhkan Allah. Ketika kita mengeluhkan musibah yang kita terima, seakan-akan kita ini masih mempertanyakan kekuasaan Allah. Oh iya, Allah Maha Kuasa. Maka iya, Allah Maha Melihat. Kok aku koyok ini? Maka akan semakin jauh sama Allah. Barang siapa yang mengeluhkan musibah yang menimpanya, seakan-akan dia mengeluhkan Allah. Maka Bapak Ibu, ampun ngeluh diampet boten suwe. Sehat dan sakit kita itu suwe sehat. Sak loro-lorone panjenengan sedamu sehat. Sak suwe-suwene udan isih dawa terang. Maka ampun ngeluh pun carane ampun. Maka dekatkan diri sama Allah. Ampun dekatkan diri kali tombone nanti ada di akhir kan. Ketika kita mendekatkan diri kepada manusia ya semua tuh balasnya apa yang mengeluh musibah yang kita terima seakan-akan seolah-olah dia mengeluhkan Allah. Yang kedua, seorang bisa berkata al-balatu sirajul arifin.
Ujian itu adalah penerang bagi orang yang kenal Allah. Ketika diuji, ujian itu sebagai penerang, center, obor, lilin untuk mengenal. Bagi orang yang sudah beriman, tambah diuji, tambah tahu akan kekuasaan Allah. Ketika di awal kita diuji itu ketika sudah ada solusi, wah tidak ya. Terus yang sudah kita pikirkan, mungkin kita pikirkan. Ada sebuah kisah, ada seorang penjual itu timbangannya itu terpisah, bukan putih istilah dia nolok hilang. Ketika waktu sholat dia sholat, bersolat ngomong koncone, oh iya timbangannya disilah si A. Kali koncone tangan di dan jenengan oh sholat mulai Gusti Allah apa boleh timbangan. Pernah merasa itu? Mana? Berarti juga sholat mulai sholat saja bisa. Nah ini terjadi ketika seorang penjual timbangan itu disilah bagaimana di waktu sholat dia sholat kan timbangannya tanggal tidak ada caranya namun sholat mulai Gusti Allah mulai timbangan. Pertanyaan bagi kita selama ini kita sholat mulai di sini ya Allah aku sholat dan rezeki lancar berjalan tuh hari itu sampingan ketika sholat kita mencari Allah apa boleh bahas yang cara sholat apa itu nah itu salah satunya Bapak Ibu rahimahullah. Kemudian bagi orang yang sudah mengenal Allah, ujian itu sebagai penerang, dia akan tambah kenal Allah. Kemudian wayaqtatul muridin, ujian itu sebagai pembangkit semangat bagi orang-orang yang sudah gandrung apa? Cinta kepada Allah. Kalau baru kenal itu sebagai penerang, tambah kenal. Tapi kalau sudah gandrung, sudah cinta sama Allah, tambah bangkit semangatnya. Seperti saudara kita yang di Palestina, semakin dipijat pelanggar, bangkit karena dia dengan Allah itu tidak hanya kenal, tapi sudah cinta. Ya, sudah cinta. Nah, kira-kira semua itu kita kembalikan kepada kita. Kita ini hanya kenal atau sudah cinta. Kalau sudah cinta, ujian tambah harus tambah semangat kita, tambah semangat tambah semangat kebaikan. Kemudian ini yang celaka. Kalau ujian itu kita anggap malapetaka, maka kita termasuk orang-orang yang lalai. Ketika diuji oleh Allah, ya Allah, kok itu malapetaka terus? Kok enggak uripku itu kok renek? Seneng gitu ya. Maka ini bagi orang-orang yang lalai. Maka Allah, ujian itu saya yakin sudah kita alami dan akan terus kita alami sampai kita mati. Maka ini mudah bagaimana kita menyikapi ujian-ujian yang Allah berikan. Lanjut Bapak Ibu, karena waktu semakin habis ya. Arba'un min kunuzil jannati, 4 rahasia menuju surga. Pengen betul lagi? Yang betul kalau lewatnya 4 rahasia menuju surga. Yang pertama, kitmanu musibah. Kitman itu apa? Menyembunyikan musibah. Menyembunyikan musibah. Kalau orang menceritakan musibah itu biasanya untuk mengharapkan belas kasihan, simpati. Ya. Maka min
kunuzil jannah, rahasia menuju surga yang pertama adalah kitmanul musibah, menyembunyikan musibah. Yang kedua, kitmanus shadaqah, menyembunyikan sedekah. Tidak usah sunnah, senang kalau kebaikannya itu didengar orang. Kemudian kitmanul faqati, memendam kesedihan. Gitu. Sama orang yang menyampaikan kesedihannya itu untuk mengharap belas kasih. Yang keempat, kitmanul wajah, memendam rasa sakit. Memendam rasa sakit. Nah, Bapak Ibu, kita ulangi. Kitmanul musibah, kitmanul shadaqah, kemudian kitmanul faqati, yang keempat kitmanul wajah, menyembunyikan musibah, menyembunyikan sedekah, memendam kesedihan, memendam rasa sakit. 4. Kenapa kok ini menjadi kunci menuju surga? Kalau kita mengharapkan simpati kepada orang, ya, ini bukan tujuan yang utama, bukan tujuan utama. Maka jangan mengadu kesedihanmu, musibahmu, rasa sakitmu kepada manusia. Kalau manusia itu temanmu, dia hanya bisa ikut prihatin. Terus, kalau dia teman dekat kita dan disambati lorone, disambati kesusahannya, dia hanya bisa prihatin. Kalau yang disambati itu musuh kita, kita malah yang tidak pernah ingkar itu hanya Allah. Yang tidak pernah meninggalkan itu hanya Allah. Maka menjadi kunci rahasia, kunci menuju surga adalah sampaikan keluh kesah kita kepada Allah, keluhkan musibah kita kepada Allah, keluhkan kesedihan kita kepada Allah, keluhkan rasa sakit kita kepada Allah, dan tunjukkan sedekah kita hanya kepada Allah. Maka saya ditanya, bagaimana kalau mengeluhkan kepada istri, kepada anak, orang-orang terdekat kita? Ya, memang kita butuh cerita, tapi ceritakan yang pertama itu kepada Allah. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kita yang terdekat dengan kita itu siapa? Anak, istri, ayah, ibu, atau Allah? Ya, dalam hadis ayat gitu. Maka yang terdekat dengan kita adalah Allah. Bahkan lebih dekat daripada diri kita. Biasanya Allah itu kita keluh kesah yang paling terakhir. Kalau keluh kesah tahun ini raiso, dulu raiso, baru besok kabeh Gusti Allah baru kepada panjenengan. Besok dibalik oleh keluh kesah yang pertama itu kepada ketika panjenengan punya solusi, ya karena panjenengan nggak yakin. Karena kita belum yakin 100% sama maka ditanda. Yakin pun yakin ujian itu pasti ada, merupakan tanda kasih sayang Allah kepada kita. Maka aku perlu besarkan semuanya yang pertama kali tahu, yaitu Allah. Meskipun tidak kita sampaikan Allah maha tahu, tapi ketika kita sudah berkeluh kesah itu paling tidak sudah plong. Kira-kira buat cerita itu akan maka besok keluh kesahkan semuanya kepada Allah. Karena ini keyakinan kita kepada
ayat Allahus Somad. Kalau Allah menjadi yang terakhir panjenengan keluh kesah, mana arti dari Allahus Somad? Atau sipun Allahus Somad? Allah tempat bergantung. Kinten-kinten kalau panjenengan sudah berikrar ya Allah hanya kepadamu aku bergantung. Niku yakin Allah mampu Allah bisa menyelesaikan permasalahan kita karena Allah kita sudah berikrar Allah tempat aku bergantung. Harus diyakini Bapak Ibu. Maka jangan sampai hati kita ini lepas daripada Allah. Maka Nabi Ibrahim itu mendapat julukan Khalilullah. Khalil itu lebih tinggi derajatnya daripada Sadiqun. Sadiqun atasnya orang. Sadiqun artinya teman. Gitu? Teman. Sadiqun di situ muat sidqun. Sidqun itu jujur. Maka dalam pertemanan itu harus ada kejujuran. Kalau tidak ada kejujuran, mesti pertemanan itu bubar. Maka syaratnya pertemanan itu atau teman itu sadiqun, teman. Harus ada sifat sidqun, nama jujur. Nah, khalilun itu lebih tinggi. Ya Nabi Ibrahim itu khalilullah, artinya dari kata khalatun. Ya khalat itu celah. Maka celah itu diisi dengan kasih sayang. Berarti sudah tidak lagi jujur aja, tapi sudah sayang. Menjadi khalilullah. Maka Bapak rahimahullah, kita ajukan semuanya yang kita alami kepada Allah, jadikan Allah itu tempat kita bergantung. Selanjutnya Bapak Ibu ada kisah lagi, satu lagi ini. Uqail bin Abi Thalib, berarti ini saudaranya Ali bin Abi Thalib. Dia menulis surat kepada Ali. Kemudian Ali membalas dengan uraian syair. Kalau kau bertanya kepadaku bagaimana keadaan, ketahuilah bahwa aku telah menghadapi segala kesulitanku. Pantang bagiku bersedih dan bertopang dagu, karena hal itu akan menyenangkan pembenciku dan menyedihkan penciptaku. Maka Bapak Ibu, ini adalah balasan surat Ali kepada Uqail, ya, saudaranya. Ketika ditanya bagaimana kabarmu, maka Ali menjawab, semua kesusahan telah aku hadapi dengan tegar. Maka besok Bapak Ibu juga bisa mencontoh, ya, bagaimana keadaan panjenengan. Alhamdulillah semua kesulitan ujian kita hadapi dengan baik, dengan tegar, bukan ngeluh. Karena ketika kita mengeluh, ketika kita memenang mawon jeger boten sedih, maka sing boten seneng kali panjenengan itu gembira. Kita terus sing boten seneng itu pasti akan mencari celah, dan orang akan mengatakan sesuatu yang tidak baik. Karena kita sedih, kita murung, maka jangan berikan contoh itu. Ada dakwah dengan penyampaian, ada dakwah dengan hal, langsung dengan perbuatan. Maka jamaah pengawasan ahad pagi besok menghadapi ujian kanthi senyum. Sanggup benar? Gitu. Maka nanti saya buat sekali panjenengan itu boleh kapan tuh kayak sedih, bola sedih. Kalau maka nanti akan mendekat piye to yu carane kok urip seneng. Nah, panjenengan bisa menasehati. Kalau panjenengan sedih, murung, bertukang dagu, gimana orang mau bertanya? Maka mari Bapak Ibu semangat yakin kepada Allah, semua yang sudah Allah rumuskan, semua yang Allah sampaikan kepada kita untuk kebaikan kita. Ya, untuk kebaikan kita, bentuk rahman rahimnya Allah kepada
kita. Semoga kita diberikan kemudahan, keistiqomahan dalam mengabdi menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menikah sampai cekap, jadi saat pun mundur, yang kadang pengajian yang pada datang, mampir wonten SD Demi Malih, lajeng saat pun mundur lagi, bila mangke bapak-bapak ingkang betahaken buletin khotbah Jumat saged mundur, mugi-mugi lancar sedaya. Bapak Saibu, wonten ing enjang menika kita pungkasi pengaosan pagi menika kanthi waosan kafaratul majlis saha penjelasan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pon dari apa ini jenggot dari ya sini apa ini enggak wes ditutup. Tapi tangan yang di kantor. Tapi tangan yang